Physics time. Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi sama Ova. Kali ini kita akan melanjutin latihan soal kita OSK tahun 2024. Udah di nomor 28 ya. Yuk kita langsung ngerjain. Sebuah mobil bergerak dengan percepatan tangensial konstan AT 0,62 sepanjang lintasan lingkaran datar. Oke. Koefisien gesek antara roda mobil dan permukaan jalan adalah 0,2. Jika mobil mulai bergerak dari keadaan diam, maka jarak maksimum yang dapat ditempuh mobil untuk melaju tanpa tergelincir berapa? Ya, aku nggak akan ngasih diketahui karena di sini udah diketahui lumayan ya. AT udah ditulisin, R mu yang perlu ditambahin ini mungkin bergerak dari keadaan diam, berarti V0-nya sama dengan 0 gitu ya. Yang ditanya adalah jarak. Oke, apa yang harus kita lakukan kalau mau nyari jarak? Yang pertama adalah kalian harus tahu ini geraknya itu GLB atau GLBB ya. Nah, karena di sini ada percepatan, maka geraknya adalah ya benar ya GLBB. Kalau GLB itu A-nya 0, guys. Maka di sini pakainya GLBB. Nah, kalau mau nyari GLBB itu ada 3 rumus kan ya yang bisa kita cari. VT voat, VT kuadrat V0 plus 2AS dan S sama dengan ya. Nah, untuk mencari jarak di sini berarti kita bisa pakai rumus mungkin di antara itu. Kalau kalian perhatikan 3 rumus itu, di semuanya itu ada yang namanya percepatan. Jadi di ketiga rumus itu ada huruf A. Maka kita harus cari tahu A-nya dulu ya. Oke, kita lanjut. Ini geraknya melingkar, lingkaran datar gitu ya. Sehingga aku tulisin dulu di sini tulisin gambarin gitu ya. Nah, si mobilnya misalkan nih dia berjalan dari sini, ini mobilnya, terus sampai ke sana gitu ya. Ini yang ditanya segini itu jaraknya berapa? Itu yang ditanya. Nah, kenapa harus mencari percepatan? Kan itu udah ada tulisan percepatan gitu ya. Nah, yang diketahui di soal ini hanya percepatan tangensial. Ingat ya, percepatan tangensial itu percepatan yang mana? Percepatan yang searah geraknya. Berarti kalau ini ke sini itu ada AT, kalau yang pas di sini ya di sini ada AT gitu ya. Padahal kalau di gerak melingkar itu ada A satu lagi, yaitu percepatan sentripetal yang arahnya selalu ke dalam menuju pusat. Berarti ini ada A sentripetal, ini juga ada A sentripetal. Oke, gitu ya. Tegak lurus ya dia keduanya. Nah, kalau mau nyari jaraknya totalnya ya harus pakai A total. Ingat A total di sini berarti bisa kita gambarin sebagai, kalau aku ambil salah satu ya, misalkan di sini. Maka ini A totalnya, A total. Lihat di situ ya bentuknya vektor yang sehingga kita bisa dapatkan A total itu sama dengan akar AT kuadrat plus AS kuadrat, kayak ngerjain Pitagoras aja. Oke, AT-nya udah ada ya 0,62. AS-nya belum ada. Itu yang akan kita cari dulu nih si AS-nya. Nah, kita tahu nih AS itu apa sih? AS besarnya adalah V kuadrat per R. Hati-hati kalian ya, V ini adalah V tangensial. Karena kalau yang sentripetal kagak ada ya. Jadi hanya V tangensial. VT-nya belum ada kan? Kita cari lagi ya. VT-nya lewat rumus yang akan kita hubungkan ke jarak ya. Dimana dia? Rumus ketiga ya. Rumus ketiga itu bilang, rumus ketiga itu ada huruf T. Nggak bisa ya, berarti rumus kedua. VT sama dengan V0 yang kuadrat 2AS. Tadi ya, kenapa kita nggak bisa pakai yang ketiga? Karena ada huruf T. Nanti nambah-nambahin besaran. Bisa sih, tapi muter-muter gitu. Oke, kita lanjut ya. V0-nya kan udah tahu 0 ya. 0 tambah 2A. Oh ya, ini T-nya T apa? Karena ini VT, maka di sini AT ya. S. So, kita dapetin VT adalah akar 2AT S. Gitu. Sehingga kita masukin ini ke sini. Kita dapatnya VT dikuadratin. Oh, nggak usah diakar tadi ya. Kan dikuadratin alfa. ATS per R. Oke, kita udah dapat S, AS-nya
So kita masukin ke yang warna merah, sama dengan akar AT kuadrat plus ini dikuadratin 2AT S per R kita kuadratin sama dengan AT kuadrat plus 4 AT kuadrat S kuadrat R kuadrat. Punya AT semua kan ya? Kita keluarin bisa kayaknya. AT kuadrat 1 plus 4S kuadrat per R kuadrat. Oke, kita akar AT kuadrat kan sama dengan AT, akarnya tinggal yang di dalam 1 plus 4S kuadrat per R kuadrat. Oke, ini A total. Belum selesai ya, karena kan A total ini mau kita pakai di mana nih gitu ya. Nah, di sini ada kata, kalimat, frasa yang menunjukkan bendanya kita mau nyari jarak maksimum tapi ditempuh melaju tanpa tergelincir. Kayaknya aku pernah bahas di beberapa soal yang lalu, di mana ketika ada benda bergerak tanpa slip atau maksudnya adalah melaju atau bergerak tanpa tergelincir, itu syaratnya ya punya syarat yaitu sigma gaya yang bekerja pada benda tersebut itu kurang dari atau sama dengan gaya geseknya ya. Nah, karena di sini ditanya yang maksimum, maka boleh nih kita tulis menjadi sigma F-nya itu nanti tandanya itu hanya sama dengan FG karena maksimum gitu ya. Oke. Nah, sigma F di sini F apa sih? Lihat, dia kan hanya bergerak melingkar. Sehingga gaya yang bisa kita cantumkan di situ gaya yang mengakibatkan dia bergerak melingkar, yaitu gaya sentripetal ya. Fs-nya aja. Aku kasih gambar, kalau digambar maka dia arahnya ke sana warna hijau ya. Oke, Fs itu apa sih? Fs ya udah ya M dikalikan A totalnya. Gitu. Sama dengan Fg-nya ya di sini belum ada, jadi harus dicari dulu ya. Kalau gambar aku itu belum representatif ya, artinya apa sih? Ini kan gambarnya aku lihat dari tinjauan atas. Padahal kan kalau mobil itu sebenarnya lintasannya kan geraknya gini ya. Jadi kayak datar gitu, mobilnya jalan gini gitu ya. Nah, sebenarnya gaya normal FG itu kan mu kali normal, gaya normal. Nah, normalnya kemana gitu ya? Normalnya itu berarti yang bersentuhan dengan jalannya atau bidangnya, yaitu roda-rodanya berarti. Maka kita punya normalnya arahnya ke atas, temennya adalah gaya berat, si mg. Kemudian ada gaya sentripetal yang arahnya ke dalam sana, si ini fs. Oke, nah kita dapat nih, kita pakai sigma fy sama dengan 0, karena dia nggak gerak di sumbu y makanya 0 tuh. Ini ke atas n, ke bawah mg sama dengan 0. So kita dapat n sama dengan m kali g. Ya makanya gaya geseknya mu m g. Kita tulis deh di sini. Mu m g. Ada m, kita coret. A totalnya kita tulisin ya. Tadi kan udah ada, yaitu A tangensial akar 1 plus 4s kuadrat per r kuadrat sama dengan mu-nya ada, gravitasi ada. Nah lihat, AT ada, R ada, mu ada, G ada ya. Jadi tinggal masukin angka aja sehingga mendapatkan huruf si S-nya. Ini boleh kalian langsung masukin angka atau kita sederhanakan sehingga menjadi S sama dengan ya. Aku akan mencoba sederhanain. Dimana AT-nya berarti aku pindah dulu jadi per. Kemudian kita kuadratin ya. Berarti tinggal 1 plus 4S kuadrat per R kuadrat sama dengan, sebelah sana kita kuadratin semua nih. Mu G per AT kita kuadratkan. Oke, satunya pindah ya jadi minus. Maka kita dapat 4S kuadrat per R kuadrat sama dengan mu G kita kuadratin minus 1. Oke, so sehingga kita dapat S itu sama dengan mu G
per AT kita kuadrat min 1 dikalikan R kuadrat per 4 baru kita akar. Ya nggak cukup. Bentar guys, bentar. Oke, ini S-nya sama dengan akar total ini. Oke, ini tinggal masukin angka ya sebenarnya. Sama dengan banyak ya. Mu 0,2, G-nya 9,8, AT-nya 0,62. Kita kuadratin minus 1. Oh, ini bisa keluar akar tuh yang itu. Akar R kuadrat per 4 kan kalau diakarin sama dengan R bagi 2 gitu ya. Oke, jadi aku keluarin dari akar. Ini aku kaliin sama, nggak cukup, mohon maaf, R-nya 40 dibagi 2. Oke, yang bisa aku coret-coret dulu ya biar bantu. Semoga kelihatan ya. Nih, 20, 0 komanya, inget ya ini 0,1, komanya 1, 62,1. Jadi hilang maksudnya. Oke, terus 62 sama 2, 31. Oke, tinggal pakai kalkulator. 20 aku jadiin di depan, dikali dalam kurung akar dari akar mana akar dari kurung lagi deh, kurung lagi 98 kuadrat dibagi 31 kuadrat tutup kurung kurang 1 tutup kurung. Oke, aman, sama dengan. Oke, itu jawabannya 59,979. Aku tulis di sini ya. 59,979. Nah, kan mintanya satu angka di belakang koma ya. Jadi jawabannya adalah 60 gitu ya, 0,0. Oke, itu dia jawaban dari pertanyaan ini. 60,0. Begitu deh. Semoga kalian pahami ya. Pokoknya intinya yang bergerak tanpa slip itu sigma F kurang dari FG ya. F-nya apa aja kalian harus nyari. Itu. Kita akan lanjut lagi di soal 29. So stay tune terus di channel Alpha. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.